Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya di sini untuk membuka presentasi dari kelompok 7, yaitu tentang model komunikasi interaktif penggunaan teknologi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Jessica Putri, yang kedua Syahrul Jordi, yang ketiga Alifah Ramayanti, Rizky Kurniawan, Muhammad Fadil, Dina Alivia Salsabila, dan terakhir saya sendiri, Reza Kamara, sebagai moderator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai materi pertama, yaitu tentang komunikasi yang akan dijelaskan oleh Jessica Putri. Kepada Jessica, saya persilahkan. Dari model komunikasi interaktif penggunaan teknologi. Yang pertama, pembahasan saya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicar, yang berarti untuk berkomunikasi, dengan bertujuan untuk menyampaikan informasi, ide, gagasan, dan lain sebagainya dari satu pihak ke pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi sekarang mungkin tidak hanya bertatap muka, akan tetapi juga melalui smartphone. Media baru memudahkan khalayak dalam mengakses berbagai hal, seperti mengakses informasi berita yang dapat diakses secara tepat waktu, kemudahan bertukar informasi dengan kerabat hanya dengan menggunakan perangkat berbasis internet. Namun, kehadiran media baru juga pada era sekarang, selain memberikan implikasi positif, juga membawa implikasi negatif bagi khalayak. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh positif dan negatif media baru. Yang pertama ada pengaruh positif. Teknologi adalah alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja sama. Dan dua, pengaruh negatif. Implikasi negatif dari kehadiran media baru adalah seringkali mengakibatkan manusia sendiri melupakan dan mengabaikan dunia nyata, dan justru lebih memperhatikan dunia maya. Selain itu, media baru rentan terhadap pengguna, terutama jika ia sebagai pengguna baru. Media baru seringkali dikonsumsi oleh anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa. Sekian, terima kasih. Saya Alifah Ramayanti akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Yang pertama ada model stimulus. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi-reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Yang kedua ada model Aristoteles. Yang ketiga model Laswell. Model ini menggambarkan komunikasi dalam ungkapan siapa, mengatakan apa, dengan medium apa, kepada siapa, pengaruh apa. Model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Yang keempat ada model Shannon dan Weaver. Model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Pemancar atau transmitter mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang dipakai. Sasaran atau destination adalah orang yang menjadi tujuan pesan itu. Nah, yang kelima ada model Scrum. Menurut Scrum, setiap orang di dalam proses komunikasi sangat jelas menjadi encoder dan decoder. Kita secara konstan menyandi ulang tanda dari lingkungan kita, menafsirkan tanda itu, dan menyandi sesuatu sebagai hasilnya. Proses kembali di dalam model ini disebut feedback, yang memainkan peran penting dalam komunikasi. Karena hal ini membuat kita tahu bagaimana pesan kita ditafsirkan. Nah, yang keenam ada model Newcomb. Dalam model ini, komunikasi adalah suatu hal yang lumrah dan efektif yang membuat orang-orang dapat mengorientasikan diri mereka kepada lingkungannya. Ini adalah model tindakan komunikasi yang disengaja oleh dua orang. Nah, yang ketujuh ada model Wesley dan McLean. Model ini berbicara dalam dua konteks, komunikasi interpersonal dan massa. Dan perbedaan yang paling penting di antara komunikasi interpersonal dan massa adalah pada umpan balik atau feedback.
Yang kedelapan ada model Germer. Model ini merupakan perluasan dari model komunikasi milik Laswell, terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Yang ke-9 ada model Berlow. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu sumber, source, pesan, message, saluran atau channel, dan penerima atau receiver. Nah, yang ke-10 ada model komunikasi linear. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical of Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran atau channel. Yang ke-11 ada model Deffler. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa atau massa medium device dan perangkat umpan balik atau feedback device. Model ini menggambarkan sumber, pemancar, penerima, dan tujuan sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa, serupa dengan fase-fase yang digambarkan sekarang. Yang ke-12 ada model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah dari pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Nah, yang terakhir adalah model transaksional. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Bernd Lund pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif. Pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yaitu tentang komunikasi sebagai proses. Secara ringkas, proses berlangsungnya komunikasi bisa digambarkan seperti berikut. Yang pertama itu komunikator atau sender, yang dimana mempunyai maksud komunikasi dengan orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua belah pihak. Lalu yang kedua itu ada pesan atau message yang disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya berbicara langsung melalui telepon, surat, email, ataupun media lainnya. Teknologi interaktif. Disebabkan adanya teknologi interaktif yang sudah dikenal oleh para siswa, pembelajaran komunikasi pun mesti mengikuti model pembelajaran yang interaktif juga. Ketika kita ingin tahu cara mengajar yang baik, kita sering beralih ke guru yang berbagi pengetahuan tentang cara melibatkan siswa dalam pembelajarannya. Disebutlah hal itu dengan pembelajaran siswa aktif atau student active learning. Sekian, terima kasih. Saya ingin menyampaikan materi tentang penggunaan media pembelajaran interaktif dan komunikasi interpersonal. Media pembelajaran interaktif online dapat diartikan sebagai yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna atau biasa disebut dengan user, sehingga pengguna atau user dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna. Keuntungan penggunaan media pembelajaran interaktif online adalah pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, mampu meningkatkan tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar dengan teks, audio, video, dan animasi. Media pembelajaran interaktif offline dapat diartikan sebagai media yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol atau navigasi yang dapat digunakan oleh pengguna atau user. Media ini berjalan secara berurutan atau in sequence. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya bahas adalah multimedia pembelajaran interaktif.
Pada multimedia pembelajaran interaktif ini, latihan yang diberikan guru dimaksudkan untuk melatih keterampilan siswa dalam menggunakan komputer, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, Microsoft Excel dan dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, pada multimedia pembelajaran interaktif, latihan dan praktik siswa lebih banyak melakukan latihan terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Pada multimedia pembelajaran interaktif ini, latihan yang diberikan guru pada multimedia pembelajaran interaktif, latihan dan praktik ini, latihan yang diberikan guru yang dimaksud untuk melatih keterampilan siswa dalam menggunakan komputer, terutama dalam melaksanakan pembelajaran yang dilakukan. Teknologi yang perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap mahasiswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.